Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, azakumullah. Alhamdulillah, di hari ini, hari Sabtu tanggal 20 Rabiul Akhir tahun 1442 Hijriah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga pertemuan kita mendapatkan kemudahan serta keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ma'alim fi Tariqi Thalabil Ilmi, ya, penerangan-penerangan tentang jalan menuntut ilmu, karya Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan 2 pekan yang lalu, ikhwani fiddin azakumullah, ya, materi yang terakhir kita sampaikan adalah tentang alamat al-hasid. Famin alamatil hasid, ya, sampai nomor yang ketiga. Betul ya? Coba dilihat, ya. Ya, jadi famin alamatil hasid, dan diantara tanda-tanda orang yang hasad, ya, sudah kita sampaikan poin yang pertama, ya, yaitu an yufrih bi khata'i qarinih. Saya ulangi, an yafrah bi khata'i qarinih, dia senang kalau temannya tersebut atau orang yang dia hasati tersebut salah. Ini sudah kita sampaikan. Lalu yang kedua, an yafrah bi ghiyabi qarinih, dia senang kalau orang yang dia hasati tersebut tidak hadir, ya, di majlis, ya, atau di pertemuan yang dia ada padanya, ya. Kemudian yang ketiga, an yusar idza lumiza qarinuh, ya, dia senang kalau orang yang dia hasati, yaitu teman yang dia hasati tersebut atau orang yang dia dengki, diumpat atau dicelak, ya, dia mendapatkan kelapangan jiwa saat itu. Baik, kita masuk kepada poin yang keempat. Di antara tanda orang yang hasad, an yu'arrida biqarinihi idza su'ila anhu, ya, an yu'arrida biqarinihi idza su'ila anhu. Faqad ya'ti ila talibil ilmi al-hasid, faqad ya'ti ila talibil ilmi al-hasid mubtadi'un fit talab aw sa'il min sawadin nas yas'al an fulan li amrin ta'allaq bihi, fayajidu al-hasid fi dhalika fursatan lin-naili min fulan aw litanqis min qadrihi wa lamzihi, ya, fahadha wala syak yalhaq bisabiqih. Ya, jadi yang keempat itu, orang yang hasad tersebut berusaha untuk mencela, ya, atau mengurangi derajat, ya, atau mengecilkan kedudukan orang yang dia hasati ketika dia ditanya tentangnya. Ya, saya beri contoh, misalnya A dengki dengan B, ya, lalu ini lebih spesifik memang dalam hal ilmu, ya, karena memang pembahasan kita dalam ilmu, sehingga Syekh Abdul Aziz di sini lebih spesifiknya hasadnya masalah ilmu. A dengki dengan B, lalu ada orang tanya kepada A tentang B, ya, maka kesempatan A ini untuk mencela atau mengurangi derajatnya B. Ya, kita baca lafadznya, faqad ya'ti ila talibil ilmi al-hasid, ya, bisa jadi atau terkadang datang kepada penuntut ilmu yang hasad, ya, penuntut ilmu yang hasad. Mubtadi, ya, di sini pakai
alif maksuro ada hamzanya, bukan mubtadi' pakai ain itu ahli bid'ah. Kalau di sini mubtadi' orang yang awal-awal di dalam menuntut ilmu, datang kepada A. Atau sa'il min sawadin nas, atau orang yang datang dari keumuman masyarakat, keumuman manusia, dia awam, dia ingin bertanya, ya. Yas'al an fulan, tanya tentang B. Ya. Misalnya, ya, dia datang kepada A lalu bertanya kepada A tersebut, kami dari takmir masjid mau mengundang B, apa tahu nomor teleponnya atau tahu alamatnya. Terus katanya A, karena dia sudah tidak suka dengan B, katanya A misalnya, ya jangan mengundang A, itu demikian, padahal tidak seperti itu misalnya, ya karena sudah kadung tidak suka, ya. Fayajid al-hasid, maka di sini al-hasid, orang yang hasad tersebut mendapatkan apa? Fursah, ya kesempatan, lin nail itu mendapatkan, ya maksudnya untuk mengurangi atau mencela B tersebut, au litanqis min qadri, atau mengurangi derajatnya, walamzihi, dan dia mengumpatnya, ya. Fahada wala syak yalhaq bisabiqih, maka ini semisal dengan poin yang sebelumnya, ya. Ini termasuk tanda hasad. Ini menurut beliau. Nah, baik. Ya, saya ulangi, jadi memang lebih mengarah kepada masalah ilmu di sini. Ya, di sini tidak dicontohkan kaitannya hasad dalam harta karena memang pembahasannya tentang ilmu. Baik. Kemudian yang selanjutnya di halaman ke-99 ya dari file Arabiknya, yang kelima, an yajid harajan fi nafsihi wa tadayuqan idza wujjiha su'al ila ghairihi. Ya. Yaitu, ya supaya mudah kita jadikan huruf A, ya. A ini yang hasad, B yang dihasadi. A tersebut mendapatkan di dalam dirinya keberatan atau kesempitan, ya ketika ada pertanyaan yang ditanyakan kepada B. Misalnya ketika ada apa misalnya dalam satu seminar, misalnya A dan B diundang sama-sama menjadi pembicara misalnya. Nah, setelah selesai kemudian hadirin yang tanya itu tanyanya kepada B. Lah A itu merasa ada di dalam dirinya kesempitan. Ya, kalau orang yang ditanya itu kan berarti mereka membutuhkan jawaban dari orang yang ditanya. Ya, kalau yang menyampaikan materi satu kan pasti kepada beliaunya. Tapi kalau yang menyampaikan materi lebih dari satu, kemudian pertanyaan yang hadir itu tertuju kepada B terus, itu gimana sih A ya? Nah, ini di dalam dirinya ada tadayuq, ada kesempitan. Ya, padahal semestinya A tersebut merasa bagaimana? Ya, merasa bersyukur, alhamdulillah. Ya, tidak ditanyakan kepada diriku, aku tidak menanggung beban untuk menjawab. Nah, di sini malah sebaliknya, dia merasa sempit karena pertanyaan itu ditanyakan kepada B. Au tuliba min qarinihi al-kalam bihudurih, atau diminta dari B tersebut untuk berbicara padahal A ada. A merasa sempit hatinya. Ya, kalau bahasa kita tuh, waduh kok B yang diminta, aku kok enggak diminta untuk berbicara, misalnya seperti itu, jamaah sekalian. Ya, ini contoh ya, contoh bentuk hasad di dalam seputar ilmu ya, baik dia posisinya penuntut ilmu atau posisinya sebagai alim atau sebagai ulama atau sebagai penyampai. Nah, baik lanjut. Bawahnya faqad yajtami'u qarinan aw thalatha aqran, ya bisa jadi ada dua orang teman, ya, atau tiga orang teman yang berkumpul dalam satu majelis lalu diminta fayutlabu min ahadihim an yatakallama, salah satu dari mereka itu diminta untuk berbicara. Berbicara di sini bukan sekedar berbicara ya, menyampaikan ilmu, menyampaikan sesuatu ya. Paham jamaah sekalian ya? Au yuwajja ilaihi su'al, atau ditanyakan kepadanya pertanyaan ya tentang ilmu di sini.
Fatajid anna dzalikal hasid, maka engkau dapati dari orang yang hasad dari A tersebut, dia mendapati haraj syadid, ya, dia mendapati keberatan yang sangat di dalam dirinya. Wa yatasanna fi idhar adami ta'atsur. Nah, supaya tidak ketahuan, dia menampakkan seolah-olah dia tidak seperti itu. Gitu ya. Dia akan khawatir nanti terlihat ya. Maka di sini dia menampakkan diri seolah-olah tidak ada perasaan apa-apa, padahal dalam dirinya menyimpan keberatan atau apa istilahnya itu? Kekecewaan, kejengkelan dan sebagainya karena tidak diberikan kepadanya kesempatan untuk menjawab atau tidak diberikan kepadanya untuk berbicara, tapi justru temannya tadi. Li'anna taujiha su'al lidzalikal qarin bi'ainih, karena menurut A sebagai orang yang hasad, diajukannya pertanyaan kepada temannya yang dia hasati kepada B tersebut, itu merupakan musibah terbesar baginya. Ya, ini ya mungkin kita nggak terbayang, tapi kalau orang yang hasad itu bisa saja terjadi seperti itu. Ini dalam ilmu ya, apalagi dalam yang lainnya. Nah, bisa difahami ya, ikhwan fillah azakumullah. Lah tentu di benak orang yang bertanya, di benak hadirin, di benak jamaah itu mungkin tidak terfikir seperti itu. Tidak terfikir seperti itu ya. Ya mungkin dulu pernah saya sampaikan ya, bagaimana di zaman para ulama dulu itu juga ada saja ya bersitan rasa seperti itu. Ya, ini memang sesuatu yang tersembunyi dalam hati dan kita berusaha menjauhkannya. Ya, dulu ada ulama itu Imam Bukhari ya, datang ke satu negeri, lalu di negeri tersebut masyarakatnya datang berbondong-bondong menyambut. Lah, ulama di negeri tersebut ada yang meninggalkan negeri tadi. Paham sama sekalian. Ya, ini kita bisa bayangkan ya, keadaan seperti itu bisa saja terjadi. Maka di sini penulis mengingatkan bahayanya sifat hasad atau kedengkian. Walau annahu tadzakkara, seandainya A itu berpikir, merenung, anna dzalika fadlun minallah, bahwasanya itu adalah anugerah dari Allah yang dia berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Bahasa sederhananya, kalau A itu sadar bahwasanya B itu diberikan kelebihan oleh Allah berupa ilmu dalam hal ini, bahwasanya diajukannya pertanyaan kepada B, la yadul ala fadlihi, tidaklah menunjukkan B itu lebih afdal secara mutlak. Lahanal amr ala nafsih, tentu hal ini akan menjadi sesuatu yang bukan masalah. Ya, jadi sebetulnya solusinya bagaimana? Solusinya A itu hendaknya berpikir bahwasanya misalnya diundang dalam seminar atau dalam pembicaraan, pengarahan bersama, diundang bareng ya, misalnya 2 ustadz misalnya. Lalu ketika diajukannya pertanyaan kepada ustadz yang satunya, yang tidak ditanya tersebut, ustadz yang satu lagi itu tidak perlu berpikir sesuatu. Hendaknya dia memahami bahwasanya pertanyaan jamaah kepada temannya tadi, ustadz tersebut, itu tidak serta-merta menunjukkan dia secara mutlak lebih baik daripada dirinya. Paham cuma sekalian ya? Karena mungkin dia menguasai jawaban pertanyaan yang diajukan jamaah. Lalu yang kedua, hendaknya dia menyadari seandainya memang beliaunya lebih dari dirinya, hendaknya dia menyadari ini merupakan fadl, anugerah ilahi, anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu barangkali solusi untuk menghilangkan ya sifat hasad dalam hal ini. Baik, itu yang kelima. Yang keenam, ini luar biasa ya, penulis sampai sedetil ini ya, memberikan contoh-contoh dan realita orang yang hasad ya. Yang keenam, an yuqallila min sya'nil fawaid aw min sya'nil ilmi alladhi ya'ti bihil qarin. Orang yang hasad A tersebut itu mengecilkan faedah-faedah atau ilmu yang disampaikan oleh B. A mengecilkan, meremehkan, tidak menganggap faedah atau ilmu yang barangkali disampaikan oleh B. Misalnya, faqad yabhath man fihi hasad an mas'alah an jawab li iskal wa yuqallibus safahat. Misalnya, beliau memberikan contoh,
A itu ada satu pembahasan yang dicari di kitabnya para ulama. Ya, cari, buka, baca berjam-jam nggak ketemu-ketemu. Cari lagi nggak ketemu-ketemu. Cari lagi nggak ketemu-ketemu jamaah sekalian. Ternyata B tahu. Oh, itu ada di kitab ini. Nah, lalu disampaikan kepada A. Lah A merasa, waduh kok B tahu ini, padahal dia hasad kepada B. Maka A di sini mengecilkan saran dari B tersebut dan apa istilahnya itu jawaban yang ditemukan oleh B. Bahkan mungkin dia tidak menyampaikan kalau yang menemukan tadi B. Nah, kalau itu para ulama saking tawaduknya biasanya mereka nyebutkan dan telah memberikan faedah kepada fulan misalnya, itu tawaduk. Artinya bentuk apa? Pengakuan kebaikan seseorang. Ya. Ini apa? Mengembalikan sesuatu kepada sohibnya. Ya, termasuk nukilan ya, seperti nukilan ini ya. Misalnya ada kitab lalu menukil sesuatu, lalu di footnote-nya itu disebutkan rujukannya. Itu termasuk amanah ilmiah. Mengembalikan perkataan kepada orangnya. Ya, bahkan kalau di tesis, ya semua tesis ya, contohnya dalam hal agama itu, kalau yang diuji seorang misalnya kandidat ya di S2 atau S3 misalnya, itu yang menguji itu tahu bahasanya dia atau bukan, tahu sama sekalian. Nah, kalau dia menukil tanpa menisbahkan kepada ulama tersebut, apa istilahnya itu langsung comot tanpa itu tahu. Karena apa? Karena dilihat ini bahasanya kok terlalu tinggi, kelihatan ini nggak mungkin bahasa siswa ini atau yang diuji ini pasti bahasanya ulama. Kok nggak ada nukilannya, kemana ini? Ditanya gitu ya. Paham jamaah sekalian? Jadi lebih baik terus terang apa adanya, menukil ya disampaikan. Itu malah lebih apa? Lebih apa istilahnya itu, lebih apa, saya belum menemukan kata yang tepat ya, lebih ya akuratnya itu lebih kuat dan juga amanahnya bisa dipertanggungjawabkan gitu ya jemaah sekalian. Masya Allah. Baik ya, kita baca lafadznya. Faqad yabhath man fihi hasad, ya bisa jadi orang yang di dalam dirinya ada hasad, yaitu A tersebut, tentang satu masalah atau jawaban dari pertanyaan yang ada sesuatu iskalnya, lalu dia membolak-balik lembaran-lembaran dan jilid-jilid. Ini di zaman apa namanya belum ada ya media seperti sekarang, kemudahan teknologi ini luar biasa ya, betapa beratnya mereka mencarinya. Tapi di zaman sekarang ya tinggal klik aja. Tapi di zaman dulu bagaimana mencari satu-satu ya, kitab ini. Sebagai contoh misalnya kalau kita mencari hadis di sini tidak sampai 1 menit ketemu gitu ya, tidak sampai berapa detik ketemu. Kalau dulu nggak ada seperti ini sama sekalian, itu ada kitab yang khusus mencari hadis. Ya, kalau tidak salah judulnya Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fadh Al-Hadith. Ya, itu jadi harus nyari misalnya kata kuncinya, nanti disebutkan hadis yang ada kata tersebut apa saja. Nah, itu harus buka sama sekalian. Demikian pula Al-Quran, Al-Mu'jam Mufahras li Al-Fadhil Quran Al-Karim. Nah, itu nyari kata apa baru diberikan pilihan di situ. Kalau sekarang kan tinggal antum tulis langsung ketemu gitu ya. Nah, ini. Ya, jadi dia sudah berusaha mencari di lembaran-lembaran jilid-jilid tapi tidak ketemu. Ya, thumma ya'thuru 'alaiha qarinuh, tapi ternyata yang menemukan B. Fa idza balaghahu anna qarinahu 'uthira 'alaihi, lalu disampaikan kepada A, wahai A, B itu telah menemukan yang kamu cari. Enggak ketemu-ketemu, ternyata ini ditemukan oleh B. Ya, maka ternyata dia meremehkan hal tersebut. Ya, semestinya apa yang dia lakukan? Semestinya adalah mendoakan B. Semestinya memuji B tersebut dan menyebutkan tentang B. Mestinya seperti itu, jamaah sekalian. Ini apa sebagai ungkapan apa? Ya, terima kasihnya kepada B. Tapi kalau orang hasad tidak, ya dia nggak bilang kalau itu dari B.
seolah-olah dia yang menemukannya. Saya telah bersusah payah mencari ini sekian hari, akhirnya saya temukan padahal dari B, gitu ya. Ini kalau orang yang hasad. Amma takuna tilkal faedah min dzalikal qarin. Adapun kalau faedah itu dari B, maka yang A tersebut itu berusaha dengan sengaja tidak menunjukkan kekagumannya kepada B, tidak menunjukkan bahwasanya faedah yang disampaikan B tersebut bermanfaat, padahal dia sangat butuh. Dia kan sudah buka berbagai macam kitab. Untuk apa? Mengecilkan perannya B tadi. Gitu ya jemaah sekalian. Lianna dzalika ar-rajul yu'addu idhar sum'atil qarin id'afan. Karena dia berpikir, itu, waduh, kalau saya sebut B bahwasanya dia telah menemukan jawaban ini, maka B nanti khawatirnya malah tambah tinggi derajatnya. Itu A berpikir seperti itu. Kan dia hasad ini, dia dengki. Semestinya dia itu bersyukur, berterima kasih, mendoakan B. Tapi dia tidak menunjukkan rasa terima kasihnya. Dia malah di dalam hatinya menyimpan kedengkian. Kalau dia sebutkan di dalam bukunya misalnya faedah tersebut dari B, atau dia sampaikan bahwasanya saya menemukan masalah yang tidak saya temukan lama, ternyata B menemukannya, khawatirnya orang tambah simpati kepada B. Nah, inilah pokok al-hasad jemaah sekalian. Penyakit al-hasad yang ada pada diri sebagian orang, yang di sini penulis berusaha untuk memberikan solusinya. Jelas yang dimaksud beliau ya. Nah, ya, masya Allah. Nah, hujannya deras, insya Allah. Mudah-mudahan jadi hujan yang barokah ya. Allahumma shayyiban nafi'ah. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di sini setelah atau sebelum hujan. Ya, alhamdulillah. Itu yang keenam. Yang ketujuh, jamaah sekalian, an yuhawil takhti'ata kalam qarinihi idza takallama wa naqdahu idza ajaba. Kepingin untuk selalu menyalahkan, berusaha untuk menyalahkan, mencari titik lemah B ketika B itu berbicara. Berbicara di sini bukan komunikasi biasa, maksudnya itu misalnya kita tadi ya diundang seminar, diundang menyampaikan tausiah atau apa, atau misalnya ada sesuatu B itu tentang ilmu, di sini mencari celah untuk apa? Menurunkan derajatnya B. Saya ulangi, wa naqdahu idza ajaba, dan berusaha untuk mengkritiknya ketika B itu menjawab. Kalau orang dasarnya nggak suka ya mesti dicari kesalahan gitu ya. Demikian. Ya, afan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini minumnya saya wakili ya. Labas. Insyaallah. Bismillah. Fa anta tulahid, engkau perhatikan, anna ba'dhan nas, bahwasanya sebagian orang itu idza dhammahum majlis wa dzukirat fihi mas'alah thumma ajaba ahadun bijawab fa inna man kana fi qalbihi maradun wa hasad yuhawil an yatatabba' al-atharatil mutakallafah bal yakhtaliqu khata'an fi jawabih aw yuhawil an yasrifa kalamahu an dhahirih aw yu'awwil kalamahu hatta yurji'uhu ila haudil khata' wa hadza la syakka minal marad. Ya, kembali beliau contohkan dalam satu majelis, ya ada pertanyaan yang diajukan, kemudian ada orang jawab. Nah, dia nggak suka dengan orang itu, maka dia berusaha untuk mencari celah bagaimana menggugurkan jawaban tadi, padahal jawaban itu benar. Ya, menolak kebenaran karena nggak suka dengan orangnya. Ini ciri orang yang hasad ya. Bal yakhtaliqu khata'an fi jawabih aw yuhawil an yasrif kalamahu an dhahirih aw yu'awil, ya bahkan dia mentakwil ya, atau menggambarkan, pokoknya ya apa caranya jawabannya B itu salah atau keliru dalam pandangan orang gitu ya. Ini banyak ya, tidak hanya dalam majelis saja, misalnya dalam rapat, misalnya rapat
ketakmiran misalnya, atau rapat di salah satu lembaga misalnya, atau di apa. Ada dua orang yang A ini misalnya hasad kepada B, itu mesti dia berusaha mencari celah untuk menggugurkan B. Paham jamaah sekalian ya? B berusaha untuk memberikan saran misalnya di dalam rapat tersebut. A sudah kadang nggak suka dengan B, maka dia berusaha untuk menggugurkan saran tersebut. Ya, kita nggak bisa menebak ini hatinya orang ya. Kita husnudzon tidak suudzon. Tetapi di sini beliau memberikan contoh kasus gitu ya. Yang mana dengan kasus tersebut ini kita bisa belajar gelagatnya orang yang hasad, bukan untuk kita telusuri, tapi jangan sampai kita seperti orang itu gitu ya. Jangan sampai kita seperti A. Ya, kita kepingin seperti B gitu ya. Jangan seperti A yang hasad kepada B. Ini sekedar contoh ya hurufnya tersebut. Baik. Mafhum insyaallah ya, nomor 7. Kalau kurang jelas ditanya ya. Yang kedelapan, adamu azwil fadl ilaihi wa adamu azwil faida ilaihi. Ya, tidak menisbahkan keutamaan kepada B, kepada orang yang dia hasati, dan tidak menisbahkan faedah kepadanya. Ya, tadi sudah saya contohkan ya. Faqad yabhadhu ahadu talabatil ilmi. Ya, bisa jadi salah seorang penuntut ilmu mencari satu masalah. Ya, kan misalnya kalau di dunia pendidikan itu misalnya antum masuk jurusan, ada jurusan Al-Qur'an, jurusan fikih, jurusan usuluddin, jurusan hadits. Antum pilih mana ini? Pilih mana, ikhwan? Hah? Pilih mana? Quran, Masya Allah. Misalnya antum masuk di jurusan Al-Quran, nah, lalu dosennya itu ngasih tugas. Coba cari tugas ini, cari tentang masalah Makkiyah dan Madaniyah. Nah, terus antum cari gitu ya. Kemudian ternyata ada sesuatu yang mungkin antum belum ketemu. Ya, kemudian ada orang yang dia itu mendapatkannya dari teman antum gitu ya. Lalu A tersebut itu karena sudah nggak suka dengan B, maka faedah yang disampaikan B dia tidak menganggap. Ya, padahal dia sangat perlu kepada faedah tadi. Ya, paham insyaallah. Ya, wayat afil bahd, ya, dia capek dalam mencari, kemudian yash'ur sahibahu au qarinah annahu yabhath anha. Fayadullahu ala maudhiha, lalu B memberikan tempatnya, oh di sini loh, di halaman sekian ada yang kau cari itu. Ya. Ternyata A itu sudah kadang tidak suka, maka ya dia tidak menisbahkan keutamaan tersebut kepada B. Baik. Dan dia menyangka itu adalah hasil usahanya. Ya, karena itu penting ya jamaah sekalian dalam mengerjakan sesuatu apapun itu ya, baik tesis, tugas dan sebagainya, kerjakan sendiri. Ya, tidak boleh kita menyuruh orang kemudian kita bayar dia misalnya, ini tambah parah lagi ya, ini pemalsuan ya. Jadi tesis itu ya dikerjakan sendiri, ada tugas kerjakan sendiri. Ya. Justru disitulah ilmu kita dapatkan. Tidak hanya bidang agama apapun ya, bidang biologi, kimia dan sebagainya, antum dikasih tugas itu sebetulnya manfaatnya buat antum sendiri. Ya, buat antum sendiri, antum capek nyari, disitulah ada ilmu. Ya, bahkan dengan kita capek tersebut ya jamaah sekalian, itu kita akan merasakan ilmu-ilmu yang dalam yang mungkin belum kita dapatkan. Mungkin tugasnya mencari ini misalnya, lalu antum capek, antum bisa mendapatkan ini, paham ya? Lebih dari yang dicari. Karena apa? Karena kesungguhan, kemudahan, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Syekh Al-Albani dulu kalau saya diberitahu kalau beliau membaca di perpustakaan, kadang bukunya itu tinggi di atas. Akhirnya naik tangga jamaah sekalian. Kemudian ketika di atas mendapatkan buku tersebut, ya tertarik beliau, itu nggak turun-turun beliau di atas, sudah saking ininya ya. Ya, saking tertariknya. Ya, bahkan ulama dulu itu sampai lama yang membaca itu karena saking tertariknya dengan ilmu. Ya, bisa jadi kita cari satu masalah, kita ketemu hal yang lain melebihi dari yang kita cari tadi. Nah,
Ini luar biasa ya. Ini perlu kita mencontoh kesungguhan para ulama. Nah, baik. Bal yaz'um anna dzalika min juhdiyah. Jadi A itu karena hasad, dia merasa itu adalah hasil usahanya, hasil ya keutamaan tersebut kembali kepada dirinya, tidak ada orang lain yang berkontribusi. Ya, inilah barangkali salah satu sebab ya tidak barokahnya sebagian tulisan di zaman sekarang, berbeda dengan zaman dulu ya. Zaman dulu itu luar biasa ya. Coba buka karya-karyanya para ulama ya, Imam Nawawi misalnya di akhir tulisan Riyadhus Shalihin di mukadimahnya itu beliau bilang beliau mendoakan ya guru-guru beliau, syekh-syekh beliau. Ini kan luar biasa ya. Artinya beliau tidak merasa apa yang beliau sumbangsihkan kepada umat itu hasil karya beliau sendiri. Beliau ingat gurunya, beliau ingat ini. Ini kan puncak dari tawadhu. Karena itu bertahan ya kitabnya sampai berabad-abad. Ulama-ulama yang lain juga demikian. Ya, masya Allah. Wahada dalil wa alama ala mahqi barakatil ilmi, dan ini menunjukkan akan hilangnya keberkahan ilmu. Jadi hilangkan sifat hasad. Ya, di sini ada syair yang sangat indah. Idza afadaka insanun bifaidah minal ulumi fa'admin syukrahu abadan wa qul fulanu jazahullahu salihatan afadaniha wa alqil kibara wal hasada. Apabila satu saat ada orang yang memberikan kepadamu satu faedah dari ilmu-ilmu, maka teruslah untuk berterima kasih kepadanya dan katakanlah fulan semoga Allah membalasinya dengan sesuatu kebaikan. Afadaniha, dia telah memberikan faedah kepadaku, dan buanglah sifat kesombongan dan sifat kedengkian. Ini syairnya ya. Ya, dua. Ini dari mana ini? Ditulis di sini sumbernya dari kitab Zail Tabaqatil Hanabilah. Ini beliau mencontohkan sendiri bagaimana menisbahkan ucapan itu kepada yang mengatakan. Ya, jadi rujukannya dalam kitab apa? Zail Tabaqat Al-Hanabilah. Ya. Penulis di sini tidak mengatakan saya punya syair, tidak mengatakan seperti itu. Beliau menisbahkan kepada tempat beliau ngambil. Paham jemaah sekalian ya? Demikian. Ini beliau mempraktekkan sendiri ya akan keutamaan ya menisbahkan ilmu kepada sahibnya. Ya. Faya akhi, wahai saudaraku, la tataharraj minad du'a liman nafa'ak. Jangan Anda merasa keberatan mendoakan orang yang memberikan manfaat kepadamu. Bahkan ud'ullah ta'ala lahu, doakan kepada Allah ta'ala untuknya. Untuk orang yang memberikan apa? Faedah atau sesuatu kemanfaatan atau menunjuki sesuatu, doakan dia. Wa'tarif bifadlih, akui keutamaannya dan katakanlah fulan yang telah menunjukkan kepadaku faedah ini. Ya. Waqad bahathta anha tawilan, karena engkau tadinya sudah lama capek engkau mencari enggak ketemu-ketemu, ternyata B yang ngasih tahu. Walakin lam akthar 'alaiha. Waqad nabahal ulama, dan para ulama telah mengingatkan seperti Imam Nawawi rahimahullah taala bahwa termasuk dari keberkahan ilmu an yu'zal fadlu ila ahli, mengembalikan keutamaan tersebut kepada orangnya. Ya, misalnya berkata Imam Syafi'i demikian, itu perkataannya Imam Syafi'i dinisbahkan gitu ya, karena memang beliau mengatakannya. Jadi mengembalikan ilmu kepada yang mengucapkannya atau sumbernya, demikian ya Mas sekalian. Baik. Dawaul hasad ya, sekarang obat dari penyakit hasad. Ya, tidak hanya obat penyakit jasmani, ternyata ada obat penyakit rohani. Ini lebih penting ya kita cari obat penyakit hasad. Bainal aqran, terutama ya maksudnya beliau terutama di kalangan sesama teman. Sesama apa? Kawan. Walladzi yanbaghi an yaf'al man kana mubtala bihadzal amr, dan apa yang mesti dilakukan oleh orang yang terkena virus ya al-hasad. Ini bukan virus corona, virus al-hasad. Ya, apa yang mesti dilakukan? Nah, sebelumnya beliau memberikan tamhid atau ya semacam mukaddimah ya.
Hadzal amru khatir, ya perkara ini adalah sangat bahaya ya bagi penuntut ilmu, dan setiap kali dia tahawana, dia meremehkan, maka penyakit tersebut semakin mengakar. Ya, sama kayak penyakit jasmani ya. Kalau orang meremehkan itu bisa tambah ini ya. Termasuk juga penyakit rohani. Ya, bisa menjadi ta'assola, menjadi tambah kuat pada dirinya. Ya, dan para ahli fikih itu mengatakan ad-daf'u ashalu minar rafa'. Menahan atau menolak itu masih lebih mudah daripada menghilangkan. Maksudnya itu dalam bahasa kesehatan itu tindakan preventif lebih baik daripada tindakan kuratif. Tindakan pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Ya, maksudnya pengobatan ya insya Allah bisa, tapi kan perlu diobati. Tapi pencegahan lebih baik. Ya, jelas Bapak sekalian ya. Jadi pencegahan lebih aman, lebih baik, lebih bermanfaat daripada mengobati. Lebih mudah daripada mengobati. Ya, mengobati ya kalau sembuh, ya kalau mencegah ini ya dari asalnya sudah ditahan, dicegah. Bima'na annahu qabla an yata'assala, ya maknanya adalah sebelum penyakit tadi mengakar dalam dirinya, idfa'hu, jauhkanlah ya penyakit-penyakit tersebut. Li'annahu idza tamakkana, karena kalau sudah mengakar, menguat, maka menghilangkannya sesuatu yang yas'ub, sulit bagimu. Ya, bisa, tapi insya Allah perlu perjuangan gitu ya, menghilangkan penyakit hasad atau dengki. Dan berikut kata beliau sebagian obat-obat, solusi-solusi dari penyakit hasad. Apa yang pertama? Yang pertama adalah ini solusinya luar biasa, berat-berat itu. Tapi kalau dilakukan insya Allah hilang. Memang obat itu ya pahit ya, jamu ya itu pahit, tapi bermanfaat insya Allah. Ya. Jadi pertama apa? Mendoakan orang yang dia hasati. Mampukah A mendoakan B tanpa sepengetahuan B? Ya, dia hasad kepada B, tanpa sepengetahuan B dia doakan, ya Allah berilah taufik kepada B, berilah dia maghfirah, berilah dia kemudahan urusan. Nah itu kalau bisa terucap dari lisannya A, itu insya Allah bisa mengikis hasadnya. Fa idza asaba qalbuka syai'un minal hasadi ala fulan, apabila menimpa hatimu sesuatu hasad kepada fulan, maka doakanlah taufik untuknya dalam segala urusannya. Kenapa wahai Syekh? Karena doa itu bisa menumbuhkan sesuatu yang menakjubkan, yaitu berupa taghayyur al-hal, berubahnya keadaan. Ya, maksudnya tadinya hasad insya Allah tidak hasad. Naz'i syahna, bisa mencabut permusuhan, kedengkian dan sebagainya. Wa fil muqabil yulqillahu laka qabulan fi qalbi. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan engkau diterima di hatinya. Masya Allah, luar biasa ya. Kuncinya apa? Yang pertama, mendoakan orang yang dia hasati tersebut tanpa sepengetahuannya. Yang kedua, muhawalatu tahabbubi lahu wa su'ali an halihi wa hali ahli. Berusaha untuk mencintainya, bertanya tentang keadaannya, bertanya tentang keluarganya. Ya, maksudnya itu A berusaha untuk dekat dengan B. Ya. Jadi berusaha untuk cinta dengan B karena B orang yang soleh, orang yang berilmu. Berusaha tanya tentang B, dan kalau perlu tentang hal ikhwalnya ya. Di sini bukan maksudnya sesuatu yang privasi ya, maksudnya itu kabarnya gitu ya, keadaannya. Fa minal mulahad anal qarin, ya termasuk hal yang nyata atau realita gitu ya, bahwasanya teman itu setiap kali cinta kepada temannya, ya cinta maksudnya di sini karena kesolehan ilmu, karena keimanan, maka akan hilanglah darinya permusuhan sejauh cintanya kepadanya. Ya, dan Nabi SAW telah mengajarkan ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
Ya, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai dia cinta saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Nah, kok bisa cinta? Tidak ada hubungan darah. Karena saudaranya itu sama dengan dirinya beriman, sama-sama beribadah. Jadi ikatannya ikatan syariat, ikatan iman, ikatan takwa. Paham ya sama sekalian? Nah, ini yang menguatkan ya, seperti dulu kaum Muhajirin dan Ansor nggak ada hubungan apa-apa, tetapi diikat oleh iman. Ya, maka disitulah yang membuat Sa'ad bin Rabi mau berbagi dengan Abdurrahman bin Auf. Ya, sampai kata Sa'ad bin Rabi, wahai Abdurrahman, ya hartaku banyak, ya itu maknanya. Aku akan bagi dua, silakan setengahnya engkau ambil. Ya, bahkan beliau bilang istriku ada dua, silakan kau pilih. Ya, mana yang lebih engkau cintai, aku akan ini dan bisa engkau nikah. Abdurrahman bin Auf mengatakan, jazakallahu khairan. Ya, tahanlah istrimu, tahanlah hartamu. Ya. Tunjukkan saja kepadaku di mana letaknya pasar. Ya, ke pasar jamaah sekalian tanpa meminjam sesuatu kepada Sa'ad bin Rabi, enggak minjem sesuatu. Dia tidak mengatakan, ya wis kasih anakku modal, aku tak berdagang, tidak. Iya benar. Jadi Abdurrahman itu pergi ke pasar tidak membawa uang 1 dirham pun. Iya, dia datang ke pasar, kalau tidak salah beliau memperdagangkan dagangannya orang, ya, sampai laku, dia dapat untung sedikit. Nah, terus di situ mulai bisnisnya sampai menjadi sahabat terkaya. Ya, sampai beliau ya dianugerahi 4 istri ya setelah itu, kemudian masing-masing warisan dari istrinya itu luar biasa ya. Ini berkah ya semua. Dan dengan hartanya tersebut, masya Allah beliau termasuk salah satu ahli surga, dijamin surga. Ya, jadi beliau tidak terlupakan dengan hartanya, beliau gunakan untuk ya meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Masya Allah, masya Allah. Sampai mana ini? Ya. Jadi berusaha untuk mencintainya. Kemudian fakullama kana yaqtaribu minhu, ya, fakullama kana yaqtaribu minhu wa yakthur min tahabbubihi qallat isyahna hatta tatalasha. Ya, jadi setiap kali dia mendekat, dia berusaha untuk mencintainya, akan hilang permusuhan dalam diri orang yang hasad tadi. Ya, perlu saya tambahkan ya, kita cinta kepada saudara kita itu kita niatkan ini adalah perintah Allah dan Rasulnya. Ya, kayak kita beri nafkah keluarga itu niatkan ini perintah kayak gitu ya. Jadi ini adalah perintah Allah dan Rasulnya, saya harus mencintai saudara saya. Ya. Kemudian di dalam diri seseorang itu bisa jadi ada yang dicintai, ada yang dibenci. Ya, misalnya dia ada kemaksiatan yang dia lakukan. Ya, maka kita mencintai karena imannya, karena takwanya, kemaksiatannya tidak kita sukai. Ya, tapi kalau bisa kita tidak mendiamkan. Ya, kita sampaikan nasihat dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang baik. Karena kalau tidak dinasihati dia tidak tahu. Mungkin tidak tahu. Ya, tapi sampaikan dengan cara yang baik. Ya, wahai saudaraku, ya aku dapatkan demikian. Saya beri nasihat demikian. Ya, insya Allah ya kalau nasihat tersebut disampaikan dengan cara yang baik, ya dengan hati yang baik, insya Allah orang tersebut akan menerima. Wa qad yakunu minal asir 'alal insan an yaqtariba ila qarinih aw an yatahabbab ilaih. Ya, bisa jadi A itu susah untuk mendekat kepada B, untuk mencintai B. Tapi ingatlah wahai A, firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idfa' billati hiya ahsan. Ya, balaslah dengan yang lebih baik, balaslah perbuatan buruk itu dengan yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Maka engkau orang yang antara dirimu dengan dirinya ada permusuhan, maka menjadi waliyun hamim, ya sangat erat, sangat akrab, sangat seperti seorang teman yang mencintai temannya tersebut. Ya. Wajahid nafsaka, ya, perangilah dirimu. Saya ulangi, bermujahadalah terhadap dirimu. Watrah libasal kibri, jadi jauhkan ya pakaian kesombongan. Ta'azum min nafsik, engkau menganggap dirimu besar, hilangkan itu semua. Wa tawadu ila akhik, tawaduklah kepada
saudaramu. Maksudnya itu rendah hatilah kepada saudaramu dan engkau akan lihat apa yang belum terdetik dalam pikiranmu. Masya Allah ya, luar biasa ya. Biasanya orang yang tidak punya hasad itu dia akan tenang jiwanya. Biasanya demikian ya. Orang yang tidak punya hasad, tidak punya rasa apa-apa kepada saudaranya, itu hidupnya tenang. Ya, karena dia nggak punya beban. Ya, sebaliknya orang yang kikir, ya orang yang hasad, orang yang penuh penyakit dalam hatinya, itu hidupnya tidak akan tenang dan dia selalu terombang-ambing hidupnya, sempit hidupnya. Ya, jadi nomor satu, sebelum kita sehatkan, berusaha sehat jasmani kita berusaha menyehatkan rohani kita, hati kita. Yang ketiga, kalau perlu jamaah sekalian, ziyaratuhu, mengunjunginya. Ya, A mengunjungi B, menampakkan keutamaan B tersebut di hadapannya. Ya, disebutkan di sini bahwasanya para ulama dulu, ya, saya ulangi, para ulama itu yazuruna tullabahum, ya, mereka terkadang menziarahi atau mengunjungi murid-murid mereka. Ya, dan ini mereka jadikan sebagai kedekatan, ya, atau sifat taqarrub seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ulama mengunjungi murid-murid mereka. Ya, tentu tidak semua, tidak dalam segala keadaan ya. Terkadang itu ulama mengunjungi muridnya, tidak mengapa. Ya, gitu ya. Atau murid mengunjungi guru, ya bagus sekali. Ya, masya Allah. Ini ada hadis ya. Man ada maridon, barang siapa yang mengunjungi orang yang sakit, auzaru akhon lahu, atau dia mengunjungi seseorang saudaranya, ya saudara seagama. Ya. Nadahu munadin, akan ada malaikat yang menyeru, maksudnya antibta, engkau telah berbuat baik, wa tauba mamsyaka, langkahmu telah baik, wa tabawwa'ta minal jannati manzila, dan engkau telah menduduki tempat di surga. Ya, jadi niatkan untuk ridha Allah Subhanahu wa taala ketika mengunjungi orang atau teman kita yang sedang sakit, atau zara akan menziarahi teman. Menziarah itu ternyata tidak hanya khusus ke makam ya. Ke rumah orang itu juga menziarahi. Ana mau ziarah ke rumah antum, loh, ana masih hidup ini. Ya. Ya, jadi ziarah ini maksudnya apa? Mengunjungi ya, mengunjungi. Ya. Akhon lahu fillah. Nah, ini kalau niatnya ikhlas, nggak ada kepentingan apa-apa, nggak ada kemanfaatan yang ingin dia cari, maksudnya itu materi atau yang lain, maka itu ada malaikat yang menyeru antibta wa tauba mamsyak wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Engkau telah berbuat baik, engkau telah bagus perbuatanmu ya, langkahmu bagus, dan engkau telah menempati tempat di surga. Masya Allah. Maka bagaimana, kata Syekh Abdul Aziz As-Sadahan, ya di sini disebutkan takhrijnya, riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah, lihat Sahih Al-Jami, ya karya Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Nah, ini juga disebutkan ya sumbernya. Maka bagaimana halnya orang yang mengunjungi temannya dengan tujuan, ya dia ingin menghilangkan kebencian atau permusuhan dalam hatinya, ya, atau kalau kita umpamakan A dengan B, bagaimana halnya kalau A mengunjungi B, ya, niatnya bukan sekedar mengunjungi, tapi lebih dari itu, A ingin menghilangkan rasa hasad dalam dirinya. Maka ini akan menghilangkan ya keburukan syaitan, godaan syaitan. Ya, tidak diragukan bahwa ziarah tersebut akan menimbulkan pada A, ya, atharun ajiban, ya, pengaruh yang kuat, pengaruh yang menakjubkan. Dan ini akan bisa menghilangkan asyahna, permusuhan, dan A akan merasa roha nafsiyah, ya, kelapangan jiwa, ketenangan batin. Ya, la yantabuhu kadirun au qalaq, tidak akan galau, tidak akan bimbang hidupnya. Ya. Idza dhahara suitu qarinu alaihi aw dhafara qarinu bi mas'alah ta'iba huwa fil bahthi anha. Naam. Yang keempat, ikhwani fiddin azakumullah, adamus samah aw ridha bi ghibatihi wa hamzi wa lamzih. Ya. Bismillah.
tidak rela, tidak memperkenankan, tidak ridho kalau temannya tadi yaitu B yang dia hasati tersebut dighibahi atau diumpat atau dicela. Apabila Anda dalam satu majelis dan teman Anda dicela, ya, fala yakun minka tasyaffi wal farah bidzalik, maka jangan Anda merasa senang. Bal amsik anil kalam, tapi tahanlah perkataan tersebut dan belalah saudaramu yaitu B. Karena kalau tidak, maka syaitan akan menyalakan api permusuhan di antara kalian wahai A kepada B. Allati kullama tahawanta, Anda semakin meremehkan hal tersebut, maka semakin bertambah penyakit dan bahaya kedengkian dalam hati Anda kepada B. Saya beri contoh, A lagi ngobrol dengan beberapa orang, lalu mereka ngerasani B. B nggak hadir di situ. A hasad kepada B. Nah, ada orang ngomongin keburukannya B. Ya, mestinya kan A kesempatan ini ya, tambah ini ya, dibicarakan B, bukan saya yang ngomong, saya hanya mendengar. Wah, ini kesempatan. Nah, kata beliau jangan, tapi belalah B tersebut. Apa bisa sama sekalian? Nah, kalau A mampu melakukannya, itu akan hilang permusuhan. Ya kan, balasan itu bergantung kepada perbuatan. Al jaza min jinsil amal. Nah, Allah kan maha melihat. Kalau Allah melihat A tersebut ketika di majelis yang di situ B dicela, lalu A membela padahal A hasad dengan B, maka insya Allah hasadnya A itu hilang. Allah balasi A itu dengan apa? Hilangnya hasad tersebut. Karena A mampu membela B padahal B dia nggak suka. A nggak suka pada B. Tapi karena ini haram ghibah, maka dia bela B. Paham ya? Kalau A mampu melakukannya, itu akan sirna permusuhan dan kedengkian. Kalau tidak melakukan, kata beliau tambah parah hasadnya. Ya, mungkin dia hanya menjadi pendengar setia, tapi di situ dia berdosa karena di majelis ghibah, dan ditambah lagi penyakitnya nggak hilang. Penyakitnya tidak hilang karena dia membiarkan B tersebut dicela atau diumpat. Ya, saya ingat Syekh Utsaimin dulu pernah bilang yang maknanya idza kunta shadiqan fansahhu. Ya, ini masalah ghibah ya. Jadi kalau memang ucapanmu tentang negatif saudaramu itu benar, maka semestinya jangan diribai, tapi engkau langsung datang kepadanya untuk memberikan nasihat. Kata Syekh Utsaimin, kalau engkau itu benar ghibahmu, enggak usah ghibah, datangi langsung. Nah, Syekh Utsaimin pernah bilang seperti itu. Idza kunta shadiqan fansahhu. Kalau engkau benar perkataanmu, nasihati dia. Ya, enggak usah diomongin dengan orang, langsung datangi ke rumahnya atau sampaikan terus terang tanpa ada yang tahu kekurangan orang yang kau bicarakan tersebut supaya dia bisa merubah, kan gitu ya. Itu kata Syekh Utsaimin ya. Jadi maksudnya beliau ghibah itu tidak ada gunanya ya. Yang menghibah berdosa, yang diribai nggak tahu. Kalau memang itu sifat kekurangan, ya mestinya diberitahu. Ya, jadi untuk orang yang diribai tersebut bisa berubah, kan gitu ya. Nah, bisa difahami ya poin yang keempat ini. Wa idza lam tarda bi ghibatihi wa lam tarda bi lamzihi wa dafa'ta anhu bi dhahril ghaib fa inna hadza bi haddi dzatihi yaj'al laka qabulan 'inda Allah. Ya, jadi kalau engkau enggak ridha wahai A, B itu dicela, diribahi, maka ini akan menjadikan engkau mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya rubbama yunqal sani'uka hadza ilaih fatazdadul mahabba bainakuma. Bisa jadi, kata beliau, ini menarik, pembelaanmu kepada B itu nanti sampai beritanya kepada B. B, kemarin itu dibicarakan tentang dirimu, pas A ada, ternyata A itu membela. Nah, B semakin cinta kepada A karena dibela. Tidak ridho A itu untuk diribai B tersebut. Paham ya?
Ya, itu kalau sampai beritanya kepada B, B akan semakin cinta kepada A. Baik. Yang kelima, itharuhu ala nafsika bitaqdimih. Solusi iri atau dengki yang kelima, mengithar atau lebih mengutamakannya melebihi dirimu dengan lebih mendahulukannya. Lebih apa? Mendahulukannya. Contoh, faqad yajma'uka wa iyyahu majlis wahid. Bisa jadi engkau dan dia A dan B di satu majelis di bawah satu atap. Lalu ditanyakan kepada dirimu, wahai A, dan engkau tahu bahwasanya diajukannya pertanyaan kepada dirimu bisa memberikan athar kepada B. Kemudian A ngasih kesempatan. Ya, saya berikan jawaban atas pertanyaan hadirin tersebut kepada saudaraku B. Tafadhol. Paham ya? Padahal A bisa jawab gitu ya. Ini kan luar biasa ya, memberikan kesempatan kepada saudaranya untuk menjawab dalam hal ini. Ini karena masalah ilmu ya. Fa in akhta'a faqawwim khata'u. Kalau B nanti jawabannya ada kurangnya atau ada salahnya, luruskan. Bukan mencari kesalahan di sini, tapi meluruskan. Kalau ada kurangnya bisa tambahi gitu ya. Baik. Dan kau akan dipahalai dengan perbuatannya tersebut. Li'annaka lam tu'tid daniyya fi dinik wa li'annaka sa'aita ila islah, karena engkau tidak memberikan ya kerendahan dalam agamamu dan engkau berusaha memperbaiki antara jiwa-jiwa. Masyaallah. Oh, jam 5 ya. Kita lanjutkan sedikit. Yang keenam, as-sadis istisyaratuhu wa talab nasihatahu. Yang keenam yaitu mengajaknya bermusyawarah. Ya, mengajaknya bermusyawarah atau ya, dan meminta nasihatnya. Ya, kalau perlu A punya masalah datang kepada B. Wahai B, gimana ini gitu ya. Atau memintanya nasihat, aku tolong dinasehati, aku punya masalah seperti ini. Ya, kalau itu dilakukan A, padahal A sendiri hasad kepada B, insya Allah bisa menghilangkan hasadnya. Di sini disebutkan satu athar dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, salasatun, ada 3 hal, la yujzihim illa du'a, yang tidak akan membalasi mereka kecuali doa. Rajulun dakhaltu alaihi fi majlis. Ada orang yang pertama, yaitu ada seseorang yang aku masuk kepadanya di dalam satu majelis, lalu dia berdiri basyan, dengan tersenyum ramah, mustabsyiran, senang dengan kehadiranku. Maksudnya Ibn Abbas apa? Orang yang demikian itu sangat layak untuk aku doakan. Antum datang di satu majelis misalnya, ya, ustadznya belum datang misalnya, antum datang lalu ada teman antum yang senyum menyambut antum, ya, antum senang apa enggak? Ya, itu kata Ibn Abbas, orang tersebut layak untuk aku doakan kebaikan. Ya. Atau yang kedua, antum datang, mereka padahal melihat antum datang, ustadznya belum datang, terus mereka ya tidak melakukan sesuatu, ya tentu antum akan gimana gitu ya. Tapi ketika teman antum tanya terus menyalami bagaimana kabarnya dan seterusnya, ini layak didoakan. Baik. Yang kedua siapa? Yang kedua, warajulun afsahali, orang yang melapangkan untukku tempat duduk. Ya, jadi datang di satu majelis, dia terlambat, kemudian ada tempat, ya, kemudian dia geser sedikit, dipersilahkan. Nah, ini layak untuk didoakan kebaikan. Yang ketiga, warajulun nazalat bihi nazilah. Ini yang kaitannya dengan poin nomor 6 ini ya. Orang yang tertimpa sesuatu masalah, lalu dia meminta nasihat kepadaku, dia musyawarah kepadaku. Ini layak aku doakan kebaikan. Artinya dia mengakui ya, maksudnya itu ngajeni ilmunya Ibn Abbas radhiyallahu anhu.
Ya, faulaikal ladzina la ujzihim illa doa. Mereka itu tidak akan aku balas kecuali dengan doa. Masya Allah. Ya, kalau ada orang minta nasihat ke antum kan berarti orang tersebut percaya kepada antum. Antum bisa menjaga rahasia, antum bisa menyampaikan ilmu kepadanya tentang perihal problemnya tersebut. Ya, terlepas nantinya antum bisa menjawab atau tidak, tapi antum dimintai pertanyaan sesuatu itu menunjukkan sikohnya dia kepada diri antum. Gitu ya. Yang terakhir, wali anna istisyarataka lahu, ya. Karena dia minta musyawarah kepadamu, dia minta nasihat kepadamu, yaj'al fi nafsi mahabbah laka, itu akan menjadikan pada dirinya kecintaan kepada dirimu dan diterimanya. Dan dia akan tahu bahwasanya engkau ma ataita ilaihi illa li thiqatika fihi, tidaklah dia datang kepadamu minta musyawarah, minta nasihat kecuali karena dia sikoh, percaya kepada Anda dan cintanya kepada dirimu. Ya, dan ini dengan izin Allah akan menghilangkan apa? Permusuhan. Wal amru huna asir, dan ini berat kecuali namun mudah, saya ulangi, bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya jamaah sekalian ya. Tentang poin yang keenam ini ya. Ya. Ya, kalau nggak ada masalah gampang datang kepada orang untuk minta nasihat atau musyawarah. Ini masalahnya A dengki dengan B gitu ya. Solusinya yang keenam, A disuruh kalau ada masalah datang kepada B tersebut. Nah, penghormatannya kepada B itu bisa menghilangkan kedengkian. Jelas ya. Kalau nggak ada kedengkian mudah. A melihat B itu punya sesuatu ilmu. A punya masalah, A datang ke B ya wajar saja. Cuman di sini masalahnya A itu nggak suka dengan B. Malah sama Syekh disuruh tanya kepada B. B itu punya ilmu tentang solusi problemnya. A disuruh tanya. Meskipun ada pilihan lain, bisa ke C, bisa ke D, bisa ke yang lain, tapi sengaja disuruh ke situ untuk menundukkan jiwanya, menghilangkan hasadnya. Paham ya? Ini berat tetapi obat bagi A. Ya, kalau A nggak punya hasad ya sudah selesai masalahnya. Cuma di sini A kan kepingin lepas dari hasad. Misalnya orang kena kanker, orang kena ginjal dan sebagainya, kan dia kepingin sehat. Ya, obatnya demikian harus demikian, itu harus dijalani. Pantangannya nggak boleh ini dijalani. Kalau nggak dijalankan, tetap bahkan bisa lebih parah dengan izin Allah. Nah, nasihat dokter demikian. Nah, ini sekarang dokter dalam agama nasihati demikian. Itu ada 6 solusi untuk penyakit hasad. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan ya sifat kedengkian dalam hati kita dan menghilangkan ya sifat permusuhan dalam hati kita. Ada apa-apa sampaikan terus terang ya kepada saudara kita, kepada guru kita, kepada ustadz kita. Misalnya ada sesuatu sampaikan. Kalau dalam bahasa Arab dikatakan as-soroha roha. Jadi terus terang itu membawa ke lapangan jiwa. Ya, jadi jangan disimpan, jangan ini. Karena kalau disimpan orangnya nggak tahu. Ya, sampaikan. Misalnya ada saran, masukan, nasihat dan sebagainya, sampaikan ya. Misalnya kepada teman kita yang mungkin dia khilaf. Ya, karena orang itu yang nggak ada yang sempurna cuma sekali. Mesti ada kekurangan. Sebagaimana kita juga ada kekurangan. Ya, nah ketika kita tahu, sampaikan nasihat dengan cara yang baik. Ya, tidak di depan umum, tidak di grup WA langsung, tapi di Japri misalnya, atau perlu didatangi rumahnya, sampaikan terus terang dengan niat yang baik. Mencari kesalahan tidak boleh, mencari-cari kesalahan tidak baik. Tapi kalau kita menemukan kesalahan nyata, kita ingin saran, nasihat masukan, sampaikan. Tapi tentu tidak di hadapan orang lain. Ya, nanti dia malu. Ya, pribadi saja. Ya, demikian. Tapi dengan cara yang baik ya. Ada memberi nasihat itu ada. Nah, itu barangkali jamaah sekalian poin-poin yang penting ya, mengingat terbatasnya waktu. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang kurang jelas dari uraian tadi, dipersilahkan.
ilmu umum ya, itu terkadang kita memiliki kawan yang memang vokal, entah vokal karena berani ngomong atau karena memang dia berilmu. Nah, kadang saya sendiri pribadi pernah merasa bahwa saya sudah benar ini, cuma memang karena dia pintar mengkonter balik pernyataan-pernyataan kita, itu terkadang hati kita tuh mendung gitu. Nah itu caranya biar kita seperti ikuti dalam kitab ini gimana? Kayak kita begini, dia kan begini, iya begini, lama-lama ini orang ini lama-lama saya tackle juga. Jadi emosi kan, nah, makanya sebagai orang penuntut ilmu yang sudah belajar agama itu bagaimana biar kita tidak panas gitu. Menyangkut dari sini. Ini menyangkut apa ini? Menyangkut nasihat atau? Sedang berdiskusi gitu, sedang atau memang ada sebuah masalah, kita tahu masalah ini kita bisa. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya maknanya ya, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang maknanya, aku kalau berdebat gak pernah kalah kecuali dengan orang bodoh. Kata Imam Syafi'i itu gitu. Kalau orang yang pinter ya, maksudnya mesti menang. Kecuali kalau orang itu gak ngerti ilmu, baru Imam Syafi'i kalah. Sampaikan ini nggak nerima gitu. Ya ini ibrah saja ya. Kalau ada orang ngotot, antum sudah dibenar, ya sudah, dia nggak bisa. Iya, ya nanti masuknya ke debat kusir ya. Nanti masuknya ke debat kusir istilahnya. Nah, Syekh Albani itu kalau debat itu tidak salah beliau bilang ke lawan dialognya itu, mau nggak menyepakati kita harus ya landasan kita Quran Sunnah, itu di awal sudah seperti itu ya. Jadi kalau landasannya sudah beda ya nggak ketemu nanti ya. Jadi lawan dialognya itu ini dalam hal agama ya, mau nggak landasan kita Quran Sunnah perkataan sahabat demikian. Kalau dia dari awal sudah tidak menganggap sunnah sebagai sesuatu yang mulia, nggak ketemu nanti disampaikan dalil dia nggak nerima demikian. Jadi itu ada ya, adabul munadharah, ya, adab dalam berdialog. Itu Imam Khatib Al-Baghdadi ya menyebutkan juga tentang hal itu banyak sekali. Termasuk juga Imam Syafi'i pernah bilang rahimahullah taala, maknanya ya, kalau aku berdialog, aku kepingin keluar dari lisan orang yang aku ada dialog itu kebenaran. Biasanya orang debat diskusi itu kan kepingin lawannya jatuh. Imam Syafi'i enggak, kepingin lawan diskusinya itu mengucapkan kebenaran ya, kalau mengucap kebenaran kan selesai, walaupun nanti Imam Syafi'i tidak kelihatan ilmunya. Kalau orang niatnya itu kemasyhuran, itu kepingin lawan diskusinya jatuh di hadapan halayak, nah, dia kuatkan dalil-dalilnya demi, padahal dia niatnya kepingin tersohor. Nah, Imam Syafi'i enggak, lawan dialognya itu dikepingin oleh Imam Syafi'i keluar kebenaran, keluar taufik, keluar hidayah. Masya Allah, luar biasa. Ya seperti juga nasihat, kita nasihati orang itu kita kepinginnya apa, dia kembali, jangan kepingin dia tambah ini ya. Jangan tujuan kita ngeritik itu supaya dia tambah jauh, jangan. Tujuan kita ngeritik itu supaya dia kembali. Kan ada ya, orang itu ngeritik atau ini tujuannya supaya dia tambah jauh, jangan, kembali kepada kebenaran ya. Maka dari itu ada adab untuk berdialog bagaimana, ada memberi nasihat bagaimana ya. Di antara poinnya kita ingin orang yang kita ajak dialog, orang yang kita nasihati kembali kepada kebenaran ya. Seperti orang berdakwah itu kan niatnya apa, menyeru manusia ke jalan Allah, bukan menyeru kepada dirinya. Kalau menyeru kepada dirinya kan ya apa caranya yang hadir itu banyak, ya apa caranya dia masyhur, nggak boleh. Atau dia menginginkan kedudukan misalnya, atau menginginkan harta dan sebagainya, tidak boleh. Dia menyeru karena Allah ya, seperti itu. Jadi kalau niat ini lurus, itu insya Allah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik dalam dialog, dalam menyampaikan nasihat ya. Masya Allah, ini penting sama meluruskan niat. Nah, ini bab pertama dalam Riyadhus Shalihin ya, ikhlas dan menghadirkan niat ya. Ternyata tidak hanya dalam ibadah, juga dalam kehidupan, nasihat menasehati ini penting kita luruskan kembali. Baik. Nah, ada yang lain? Jelas insya Allah.
Sukut alamatul ridho. Ya, kalau dia menunjukkan ridho, insyaallah. Artinya bisa difahami insyaallah ya. Alhamdulillah insyaallah. Jangan lupa di murajaah baik materi kita maupun materi-materi dari ustadz yang lain supaya ya ilmu yang antum dapatkan bisa apa istilahnya itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu Ahasan, tahu Ahasan ya? Ahasan yang Persis Bangil itu ya. Itu kemana-mana itu beliau punya satu buku caratannya beliau sendiri. Ya, apa yang penting itu beliau tulis semua satu catatan. Jadi kumpulan di situ. Itu menunjukkan ihtimamnya beliau terhadap ilmu. Jadi ada yang penting di beliau ini. Nah, ketemu apa namanya misalnya ya. Misalnya antum khususkan ya. Misalnya antum ngaji fikih misalnya di Ustadz Fulan misalnya. Itu antum punya buku catatan sendiri. Ngaji hadis punya catatan tersendiri. Ini antum kumpulkan. Ya enggak terasa nanti tahun demi tahun berlalu. Nah, faedah-faedahnya itu kalau antum kumpulkan buku kitab yang antum telaah di ini, masya Allah luar biasa akan menghasilkan ilmu yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Barakallahu fikum. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi